menyatukanmu lewat pujian penyembahan kami. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis tanggal 5 Februari 2026, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Keluaran 3 ayat 1-22. Pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Yesaya pasal 32-33 dan Markus pasal 8. Pada perenungan hari ini ayat emasnya yang terambil dalam Keluaran 20 ayat 7, saya akan bacakannya demikian firman Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Di dalam kehidupan sehari-hari, nama memiliki arti yang sangat penting. Nama bukan sekedar panggilan, tetapi identitas, reputasi, dan kehormatan. Kita semua tahu jika nama seseorang dicemarkan, maka harga dirinya terluka, reputasinya rusak, kepercayaannya hancur. Karena itu kita sangat berhati-hati menjaga nama baik kita, nama keluarga kita, bahkan nama institusi tempat kita bekerja. Kita tidak mau nama kita dikaitkan dengan hal yang salah, dosa, atau kebohongan. Namun ironisnya, seringkali manusia tidak sehati-hati itu ketika menyebut nama Tuhan. Nama Tuhan dipakai saat marah, dipakai saat bercanda, dipakai untuk melegitimasi keinginan pribadi, bahkan dipakai untuk menutupi dosa. Padahal Alkitab dengan jelas berkata, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan dalam Keluaran 20 ayat 7. Mengapa perintah ini begitu penting? Karena nama Tuhan bukan sekedar kata, tetapi mewakili pribadi Allah sendiri. Nama Tuhan mencerminkan siapa Dia, menyatakan karakternya, mengandung kuasanya, menjadi tempat perlindungan bagi umatnya. Hari ini kita tidak hanya belajar apa yang dilarang, tetapi mengapa larangan ini diberikan dan bagaimana kita hidup menghormati nama Tuhan sebagai wujud kasih kita kepadanya. Sebelum Allah memberikan hukum, Allah lebih dulu menyelamatkan umatnya. Keluaran 20 ayat 1-2 mengatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ini sangat penting secara teologis. Hukum bukan syarat keselamatan. Hukum adalah respon dari umat yang sudah diselamatkan. 10 hukum Taurat dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama hukum vertikal yang mengatur relasi manusia dengan Allah dalam perintah 1 sampai yang keempat. Lalu yang kedua hukum horizontal mengatur relasi manusia dengan sesama dalam perintah 5 sampai 10. Keluaran 20 ayat 7 berada di hukum vertikal yang artinya menghormati nama Tuhan adalah bagian inti dari mengasihi Tuhan. Yesus sendiri merangkum hukum ini dalam Matius 22 ayat 37 yang mengatakan, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Adapun makna mendalam dari Keluaran 20 ayat 7, yang pertama, jangan menyebut nama Tuhan. Kata menyebut dalam bahasa Ibrani adalah senasa, yang berarti mengangkat, membawa, memikul. Yang artinya ayat ini bukan hanya soal ucapan, tetapi kehidupan. Sebagai orang percaya, kita membawa nama Tuhan kita, hidup sebagai wakilnya. Kita dikenal sebagai umatnya. Setiap tindakan kita membawa nama Tuhan di hadapan dunia. Lalu yang kedua dengan sembarangan. Kata Ibraninya itu sifshaf, berarti sia-sia, kosong, palsu, tidak bernilai, tidak sesuai dengan kebenaran. Menyebut nama Tuhan dengan sembarangan berarti mengaitkan nama Tuhan dengan kebohongan. Hidup tidak sesuai dengan karakternya, memakai nama Tuhan untuk kepentingan diri sendiri. Lalu yang ketiga, Tuhan tidak akan membebaskan orang. Ini bukan ancaman tanpa kasih,
melainkan peringatan serius bahwa Allah sangat menghormati namanya sendiri. Nama Tuhan itu kudus, berharga, dan penuh kuasa. Mengapa nama Tuhan harus dihormati? Yang pertama, nama Tuhan mencerminkan pribadinya. Dalam Mazmur 9 ayat 11 mengatakan, orang-orang yang mengenal namamu akan percaya kepadamu. Nama Tuhan bukan sekedar bunyi, tetapi menyatakan siapa Dia. Allah setia, Allah penyelamat, Allah pengasih, Allah yang selalu ada. Lalu yang kedua, nama Tuhan menyatakan karakternya. Dalam Keluaran 34 ayat 6 mengatakan, Tuhan Allah penyayang dan penuh kasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setia. Menyebut nama Tuhan tanpa hidup, mencerminkan karakter ini berarti mencemarkan namanya. Lalu yang ketiga, nama Tuhan adalah tempat perlindungan. Dalam Amsal 18 ayat 10 mengatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Namun Tuhan bukan bahan candaan, bercanda, melainkan tempat orang berdosa untuk berseru dan diselamatkan. Refleksi kita pada hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa namanya kudus, namanya berharga, namanya penuh kuasa. Mengasihi Tuhan berarti menjaga ucapan, menjaga hidup, menjaga kesaksian, supaya nama Tuhan dimuliakan melalui kita. Kiranya kita tidak hanya menyebut nama Tuhan, tetapi memuliakan nama Tuhan dengan hidup yang taat dan berubah. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk perenungan pada hari ini ya Bapa. Kami boleh diingatkan lagi ya Bapa, bahwa nama-Mu lah yang kudus ya Bapa. Kami boleh diajarkan lagi untuk tidak sembarangan menyebut nama-Mu untuk sebagai candaan atau sebagai bahan-bahan yang lain ya Bapa. Tetapi kami mau menyebut nama-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami untuk bagi sekeliling kami ya Bapa. Kami tahu hanya Engkaulah Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa, biar kehendak-Mu yang jadi bagi setiap kami. Biarlah nama-Mu selalu dimuliakan oleh langit dan bumi. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.